Tuhan hari ini masih mengenai perkataan iman. Perkataan iman yang menghasilkan mujizat Tuhan. Jadi rupanya perkataan kita bisa menurunkan kuasa Tuhan. Tetapi juga perkataan kita juga, saudara, bisa menghalangi Tuhan bekerja. Dan itu biarlah kita belajar berkata-kata dengan baik. Sehingga saudaraku, kuasa Tuhan turun dalam hidup kita. Baik dalam doa kita harus berkata-kata dengan baik. Seturut dengan kehendak Tuhan. Kata-kata kita harus jalan dengan firman Tuhan. Diurapi Tuhan, saudaraku. Hidup sehingga menurunkan kuasa Tuhan. Mari kita baca kembali Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Bukalah Alkitab, saudara. Di sini kita melihat seorang perempuan Sirofenisia, saudaraku, yang berhasil mengalami, menerima mujizat Tuhan, sehingga anaknya sembuh pada ketika itu juga. Hingga setan yang mengikat anaknya harus pergi, karena kata-katanya yang beriman, karena perkataan iman yang dia ucapkan kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca Markus pasal 7 ayat 24 mulai. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti-roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, saudaraku, betapa berkuasanya perkataan perempuan ini. Betapa, saudaraku, doanya segera dijawab oleh Tuhan. Betapa mujizat Tuhan segera terjadi dalam hidupnya. Mujizat Tuhan yang membebaskan anaknya dari ikatan setan, dari kerasukan setan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Betapa berkuasanya perkataan perempuan ini, saudaraku. Perkataannya begitu berkuasa sehingga Yesus harus menjawab doanya. Perkataannya begitu berkuasa sehingga perkataannya itu mendorong Yesus, saudaraku, untuk menurunkan kuasanya. Tuhan Yesus sendiri mengakuinya. Tuhan Yesus berkata, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang. Kata-katamu itu benar, kata-katamu itu berkuasa, kata-katamu itu menyebabkan aku harus menjawab doamu. Lalu pergilah engkau sekarang, anakmu sudah sembuh, setan itu sudah keluar. Karena kata-katamu, kata-kata yang menang, kata-kata yang bertekun, kata-kata yang tidak mau kalah, kata-kata yang seturut dengan kehendak Tuhan yang diucapkan oleh perempuan ini, saudaraku. Dan saudaraku, perkataannya itu benar, saudaraku, seturut dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku, dan Tuhan Yesus dalam ayat yang lain mengatakan bahwasanya perempuan Sirofenisia ini memiliki iman yang besar. Dalam Matius 15 ayat 27 dan 28 saya bacakan kepada saudara. Matius 15 ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Cerita ini sama, saudaraku. Hanya di sini Tuhan Yesus menerangkan lebih lanjut bahwasanya perempuan itu memiliki iman yang besar. Iman yang besar.
Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Firman Tuhan berkata, tanpa iman mustahil. Tanpa iman mustahil berkenan kepada Allah, mustahil menerima jawaban doa kita. Jadi kita harus punya iman, dan semua kita boleh punya iman karena Tuhan Yesus minta iman. Kalau Tuhan Yesus minta iman, sedangkan tidak semua orang bisa punya iman, maka Tuhan Yesus tidak adil. Dia minta sesuatu yang bisa kita genapi. Jadi semua kita boleh beriman, bahkan boleh memiliki iman yang besar. Kalau perempuan Sirofenisia ini boleh memiliki iman yang besar tanpa Alkitab, saudaraku, dia hanya mendengar tentang Yesus, saudara. Apalagi kita sekarang ini, begitu banyaknya kita mendengar cerita-cerita tentang Yesus. Bahkan kita sudah mengenal Yesus, saudara. Nantiasa berdoa kepada Tuhan Yesus, saudara. Tentunya kita boleh memiliki iman yang lebih besar lagi, boleh memiliki mujizat, mengalami mujizat yang lebih besar lagi daripada yang dialami oleh perempuan Sirofenisia ini dan anaknya, saudara. Ya. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan. Kalau tidak ada iman, doa tidak dijawab Tuhan. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Allah ada. Amin, saudaraku. Allah ada. Yesus ada, saudaraku. Dan dia ada dalam saudara. Ya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara sungguh-sungguh mencari Yesus, Tuhan memberi upah kepada saudara. Tetapi kita juga harus percaya bahwa dia memberi pahala kepada orang yang mencari dia dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, dengan sungguh-sungguh mencari dia, yang sungguh-sungguh berdoa kepadanya, tidak akan diabaikan. Apalagi yang bersungguh-sungguh berdoa dengan iman kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan akan berkata sebagaimana dia katakan kepada perempuan Sirofenisia ini. Besarlah imanmu, dia katakan, pulanglah dan anakmu sudah sembuh. Dan ayat yang lain menerangkan lebih jauh, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, anakmu sudah sembuh. Saya tadi sudah keluar. Karena kata-katamu itu, kata-katanya benar, saudara. Kata-katanya menunjukkan imannya. Kata-katanya itu keluar dari dalam hatinya. Karena firman Tuhan berkata, apa yang dalam hati kita keluar dari mulut kita, saudaraku. Jadi rupanya dalam hatinya dia sungguh percaya, saudaraku, bahwasanya Yesus pasti menolong dia, pasti sanggup dan pasti mau menolong anaknya, sehingga anaknya sembuh, saudaraku.